Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman teknisi pemula, selamat datang dan selamat berjumpa kembali ya dengan Yuan Elektro. Di video ini saya kedatangan satu unit handphone ya, Vivo V9 dengan kerusakan LCD. Nah, yang punya minta diganti ya LCD-nya. Dan sekedar info ya buat teman-teman yang lain yang mungkin ingin mendapatkan promo dari Yuan Elektro ya. Kebetulan ini juga subscriber saya ya yang punya handphone ini. Nah, untuk teman-teman yang ingin mendapatkan diskon pengerjaan khususnya buat penggantian konektor charger ya, Yuan Elektro sekarang sedang mengadakan promo ya 50% ya untuk penggantian konektor charger ya. Nah, untuk ketentuannya gimana sih? Ketentuannya biar dapet promo gitu ya untuk penggantian konektor charger. Caranya sih sangat gampang ya. Teman-teman cukup tontonin video ini, pantengin video ini dan jangan di skip ya. Karena dalam video ini ada password ya agar teman-teman bisa mendapatkan promo dari Yuan Elektro. Nanti teman-teman bisa hubungi WhatsApp saya, nanti saya akan tuliskan ya untuk kontak saya WhatsAppnya di deskripsi ya. Nanti teman-teman bisa ngecek di deskripsi video ini ya. Nah, untuk passwordnya juga akan saya sertakan juga dalam video ini. Jadi teman-teman pantengin aja karena saya akan tulis passwordnya. Nanti teman-teman ketika udah tahu passwordnya, nanti teman-teman atau teman-teman ingin mendapatkan promo untuk penggantian konektor charger, teman-teman bisa chat saya di WhatsApp yang ada di deskripsi. Nanti teman-teman tinggal sebutkan passwordnya apa. Nanti Yuan Elektro akan memberikan promo buat teman-teman ya. Oh ya, untuk sekedar info untuk sekitar Solear ya, yang teman-teman di Solear, setelah teman-teman mendapatkan promo, bisa untuk handphonenya bisa dijemput ataupun bisa diantarkan ke tempat kerjanya saya ya di sini. Di alamat saya di Perumahan Pondok Dewata ya, Jalan Kutaraya. Yang sekitaran Solear pasti tahu lah. Nanti insya Allah saya kasih promo ya buat teman-teman. Oke, dan saya ucapkan terima kasih banyak ya untuk subscriber saya yang mau digarap handphonenya untuk penggantian LCD ini ya. Dan dalam video ini juga saya akan berbagi tips ya buat teman-teman teknisi pemula, bagaimana caranya memasang LCD yang baik dan rapih ya. Dan tentunya kita ingin mengurangi kerusakan setelah pemasangan ya. Kan biasanya kalau pemasangan yang kadang-kadang kita kan buru-buru atau gimana ya dalam pemasangan LCD itu ya, kadang satu butiran bekas lem aja gitu misalkan keras di dalam frame-nya ini kadang bisa menimbulkan error dalam LCD ini, terutama di bagian touchscreen ya biasanya. Jadi ini saya hanya berbagi pengalaman aja ya buat teman-teman. Sekaligus video ini nginfoin juga buat user yang lain yang bersedia memberikan subscribe-nya dan mau menonton video saya, dan saya akan kasih promo buat teman-teman ya untuk penggantian konektor charger. Kalau untuk penggantian yang lain mungkin bisa aja saya kasih promo, cuman itu mungkin akan lebih lanjut lah di chat ya, karena kan saya nggak tahu kerusakannya apa, resikonya seperti apa gitu ya. Makanya disitu perlu obrolan lanjut lah. Nanti bisa di chat kok di WhatsApp saya kok. Ya, yang pasti untuk konektor charger ini teman-teman user di sana bisa dapat diskon ya 50% asalkan teman-teman memberikan subscribe, membantu channel Yuan Elektro untuk terus maju dan berkembang dan terus berbagi informasi buat teman-teman ya. Oke, ini LCD yang bekasnya udah saya cabut ya. Kita akan masuk kepada proses
pembersihan bekas lem itu ya, kadang-kadang kan lem bekas pemasangan LCD sebelumnya itu kan kadang-kadang keras ya. Nah ini kalau kalau ini enggak dibersihkan, aduh maaf nih, kepala saya ini kerekam ini. Nah kalau ini enggak dibersihkan ini bisa fatal ya, bisa ngerusak LCD yang baru gitu. Makanya kita harus bersihkan dulu, bahkan kita harus cek ya lurus atau tidaknya nih frame. Makanya kita harus cek lagi, kalau memang dirasa bengkok atau kurang lurus kita bisa urut-urut dikit ya, atau lurusin dikit ya, biar lebih aman. Jadi LCD yang baru kita beli, yang ingin kita pasang itu bisa lebih aman lah gitu, paling enggak bisa mengurangi resiko kerusakan setelah pemasangan ya. Nah ini karena sedikit bengkok ya, makanya saya sedikit luruskan lagi biar aman ke LCD yang baru ya. Jadi buat teman-teman atau subscriber saya, mohon bantu ya untuk bangun channel ini. Jangan lupa, kalaupun teman-teman mau di share ke teman-teman yang lainnya silahkan. Terima kasih banyak gitu, saya ucapkan terima kasih ya. Nah ini kita masuk pembongkaran ke mesinnya, kita copot dulu ya biar lebih aman. Nanti pas pengeleman kamera depannya nggak terkena lem ya, biar lebih bersih nanti kita. Oke, kita buka dulu mesinnya ya. Ini kebetulan handphone kata yang punya, memang beliau memang udah dibongkar katanya sama beliau ya, jadi tutupnya udah dibongkar juga beliau. Jadi ya begini, tinggal saya sedikit lepas gitu ya, udah kebuka ya. Nah sekarang kita akan bersihkan. Wah ngalangin ini ya, aduh mohon maaf nih teman-teman, jadi ngalangin ini rambut saya nih. Maklum saya belum punya kameramen ya, jadi hanya mengandalkan holder ya, begini lah, kurang kontrol, jadi rambutnya kelihatan nutupin handphone ya. Mohon maaf ya teman-teman ya. Ya sekarang udah nggak tertutupi ya. Ini masuk, kita coba bersihin dulu ya bekas lemnya dengan menggunakan thinner ataupun bensin bisa ya, aman kok, nggak apa-apa. Jadi supaya lem-lem yang udah kering itu bisa lunak lagi ya, ketika kita kerok-kerok sedikit itu, kita kerik gitu atau kerok di bagian frame-nya ini, biar lebih rata dan lebih aman lah nanti ketika pemasangan LCD ya. Ntar ya teman-teman, nih lagi ngambil bensin saya buat bersihin. Ini pakai thinner juga bisa ya, pakai bensin atau pakai thinner bisa kok, karena biar si lem bekasnya itu bisa lunak lagi ya pas kita bersihin itu. Oke teman-teman, pantengin terus ya, jangan di skip videonya ya. Oke, sambil kita lihat prosesnya, kita dengerin musik aja dulu ya biar happy.
Wah, lumayan memakan proses lama ya teman-teman untuk pembersihannya aja kita. Ya memang sih mendingan kita agak sedikit lama ya, yang penting hasilnya maksimal ya. Karena kalau kita buru-buru juga ya, kalau hasilnya kurang bagus kan yang rugi kita juga ya. Aduh, ini apa ini ngalangin ya. Aduh, mohon maaf nih teman-teman, kacau ini kepalanya ngalangin terus ini. Mohon dimaklum aja ya, belum punya kameramen saya ya, masih ya rekam sendiri aja ini. Oke, ini kita mau apa, udah bersihin lagi di frame ya. Nah, untuk LCD yang bekasnya juga jangan lupa ya teman-teman, disimpan, nanti bisa ditunjukin ke user kita ya bahwa ini LCD yang rusak, yang barunya udah dipasang, biar ya kita sama-sama jaga kepercayaan aja ya sama user ya. Karena kan kadang-kadang ada aja user yang, mas mana sih itu yang bekasnya, boleh lihat nggak gitu kan ya. Kan enak gitu kalau udah kita amankan, nanti kalau usernya nanyain bisa kita tunjukkan gitu ya. Karena tetap kita harus menjaga namanya kepercayaan user kita ya. Karena bos kita sebagai teknisi itu ya user kita gitu. Jadi kita harus bisa kasih pelayanan yang baik gitu dan yang memuaskan lah buat user kita ya, agar mereka bisa balik lagi ke kita gitu ya. Oke teman-teman, ini udah segini sih udah bersih ya, udah cukup, udah celing lah, udah rata ya. Ini tinggal kita melakukan pengeleman aja ya. Untuk untuk pengeleman juga kita nggak disarankan untuk tidak melakukan pengeleman di bagian tengah frame itu ya teman-teman, karena itu bisa bahaya juga. Kalau lemnya itu udah mengering, itu kan posisi akan keras tuh, lemnya kondisinya akan keras. Jadi kalau kena tekanan atau apa itu bisa bahaya juga buat LCD. Jadi disarankan teman-teman untuk pengelemannya itu fokus di area frame pinggirnya aja ya. Kan di situ suka ada listnya tuh biasanya untuk LCD itu. Nah, di situ aja fokus, di situ di apa untuk pengelemannya ya. Agar aman aja gitu. Biar lebih awet juga LCD-nya kan, kita nggak mau juga kalau baru aja pasang kan gini itu kan, kasihan user juga kan. Alah, ini ngalangin lagi aja nih, aduh mohon maaf nih teman-teman, ngalangin lagi aja nih rambutnya ya, aduh kacau ini. maklum lagi ini mohon dimaklum aja ya teman-teman, mohon dimaklum gitu ya. Soalnya ini saya ngerekamnya sendiri gitu ya, belum punya kameramen. Ya namanya juga kita lagi membangun channel, terus juga saya butuh dukungan juga dari teman-teman ya. Mudah-mudahan ke depan saya bisa memperbaiki ya untuk video-videonya. Nah, ini teman-teman santai aja ya dalam melakukan pengelemannya, usahakan rapih di bagian pinggirnya aja. Karena memang sebenarnya LCD itu posisinya hanya mencengkram di bagian pinggirnya aja. Nah, kan kadang-kadang ada ya, kita sering menemukannya di bagian tengahnya frame itu kan disuka di lem ya, itu aduh bahaya itu sebenarnya. Soalnya kan kalau kondisi lem itu kering itu kan akan jadi kayak ganjel gitu loh. Karena biar bagaimanapun ketika ditempel ya oke lah, mungkin ketika masih lem itu masih cair ya mungkin masih enak gitu ya, nggak akan ada masalah. Cuman ketika dia udah kondisinya udah mengering, lem itu udah mengering kan lumayan keras itu. Nah ketika terjadi tekanan ataupun kadang nggak sengaja ya user itu gitu ya, itu bisa bahaya buat LCD. Nah ini bagian pinggirnya aja nih teman-teman dipastikan bagian pinggir aja yang dilem ya, untuk meminimalisir kerusakan LCD gitu setelah pemasangan. Karena kita juga kan harus menjaga kualitas kita ya ke user. Ya namanya kita jual jasa, user puas kita pun puas kan gitu ya.
kita berharap bahwa kita puas, user puas gitu. User juga nanti akan bisa aja kan bisa mempromosikan counter kita gitu ya, atau jasa kita ke mungkin ke saudaranya, mungkin ke teman-temannya gitu. Karena kan setiap orang itu kan biasanya kalau dia mendapatkan kepuasan atas jasa yang kita berikan, biasanya dia akan tanpa sadar dia akan mempromosikan kita gitu ke saudaranya, ke teman-temannya, atau ke ya orang terdekatnya lah. Nah, kebetulan saya ini sedang ada stok ya buat penggantian LCD ini. Yang mudah-mudahan sih hari ini bisa selesai dan saya bisa kasih lagi ke yang punya ya, yang kebetulan beliau adalah subscriber saya juga ya, yang mudah-mudahan beliau bisa terus membantu channel ini. Terima kasih sudah subscribe ya, karena memang tanpa dukungan teman-teman saya nggak akan bisa terus berkarya gitu. Jadi saya butuh banget dukungan teman-teman ya dalam membangun channel ini. Semoga kedepannya kita bisa lebih banyak lagi bertukar informasi, karena saya di sini bukan fokus menggarap handphone aja ya teman-teman. Kadang saya melakukan pengerjaan di TV, di speaker aktif atau laptop gitu. Nanti saya kalau memang nanti ada akan saya share juga ya. Oke teman-teman, nih untuk pemasangan di frame-nya hati-hati ya teman. Jadi teman-teman yang atas aja dulu tempelkan, pasangkan, nanti bagian bawah kita belakangan ya. Tujuannya buat apa? Untuk agar si fleksibel yang di bawah itu kan itu rentan banget ya, rawan banget itu. Nah itu agar bisa selamat aja gitu. Jadi kita enak nyetelnya gitu ketika pas masang LCD itu. Jadi dipastikan frame-nya itu atau apa fleksibelnya itu nggak kejepit gitu ya, biar dia masuk nanti posisi aman gitu kan, udah enak. Ya ini untuk mengurangi juga resiko kegagalan dalam pemasangan ya, atau resiko lain lah nanti setelah pemasangan, hanya meminimalisir gitu. Jadi saya nggak bisa memastikan atau menjamin ini akan enggak, cuman ini bisa meminimalisir kerusakan-kerusakan tersebut gitu ya. Nah kita tunggu sampai dia kering, sampai benar-benar kering. Nanti kita akan lakukan pengecoran di bagian frame pas di LCD-nya itu, karena tetap aja ada yang apa namanya masih bolong-bolong gitu. Jadi perlu kita cor lagi biar dia benar-benar rapet gitu sama si frame-nya itu, biar nyatu. Pertama itu, yang kedua memang untuk menghindari kebocoran ya, karena kan kalau ada bolong-bolong itu air rentan banget masuk kan, bisa aja gitu teman-teman lagi jalan lagi mana gitu, hujan atau cuman ya kecepretan air dikit bisa masuk, itu bahaya teman-teman ya. Yang ini kita lagi sedikit dikeringkan dulu ya untuk LCD-nya, atau kita press dulu lah. Bisa kita menggunakan lakban ya atau solasi ya untuk menjaga dia tetap presisi gitu di frame-nya. Nanti setelah kering baru kita akan cor, kita rapikan serapi mungkin ya. Nah ini teman-teman, kita sedang melakukan pengecoran ya. Jadi kan di samping, di frame bagian samping ini kan kita ada yang rapat banget gitu ya, karena kadang memang itu pengaruh dari frame yang memang udah ya namanya udah pakai gitu, ada aja kan yang sedikit kurang lurus gitu apa. Nah ini untuk meminimalisir itu semua ya. Kalau memang mau lebih rapet sih memang bisa aja sih kita beli frame yang baru, cuman kan kualitas frame yang ori dengan yang kita beli dari toko itu kan tetaplah lebih bagus yang ori ya. Makanya kita untuk mempertahankan frame yang orinya itu ya bisa teman-teman menggunakan metode ini ya. Jadi setelah
pengeleman LCD pertama itu udah kering. Nah, teman-teman bisa cor bagian pinggirnya ini ya. Kita coba untuk cor bagian pinggirnya aja dulu. Nanti untuk bagian atas sama bawah itu mungkin nanti setelah yang pinggirnya itu udah benar-benar kering ya, udah kita rapikan juga gitu. Nah, ini kita tunggu aja sampai dia benar-benar kering. Baru setelah itu kita akan bersihkan atau rapikan lagi ya, biar dia benar-benar rata dengan LCD dan remnya ya. Oke, kita tunggu ya, mungkin bisa 10 menit atau 15 menit bisa kita nunggu ya sampai dia benar-benar kering gitu, karena memang nggak bisa sembarangan teman-teman untuk pemasangan LCD ini ya, agar hasilnya pun ya bisa memuaskan. Oke, ini teman-teman tinggal siapkan tisu sama bensin ya buat merapikan di lem yang tadi kita udah ngecor di sini ya. Ini caranya kayak gini nih teman-teman, gosok aja bagian yang udah di lem tadi kita sambil pakai bensin ya, biar dia bisa merata, biar dia bisa masuk ke dalam yang sela-selanya itu biar keisi gitu. Nanti akan sedikit padat kalau udah dicor kayak begini. Kita bantu dengan bensin ya atau thinner. Kita gosok aja terus, gosok-gosok kayak tukang batu akik aja, kita gosok-gosok begini ya. Tapi nggak apa-apa, ini kan untuk kerapian juga ya, agar hasilnya pun lebih rapi dan lebih memuaskan ya. Ya tentunya untuk user pun akan puas lah kalau hasilnya memang rapi ya teman-teman. Oke, ini kita gosok-gosok dulu.
panen ya, ayo kita panen yuk antar gue. Sepuluh, parah coba begini. Ini, apa? Panen ke Devi. Ada Devi apa? Ya teman-teman, ini udah rapi ya, udah dicor. Tadi cara pengecoran juga udah teman-teman tonton ya, udah dirapiin semua nih. Untuk ngebersihin untuk layar keseluruhannya bisa menggunakan bensin ya, atau kalau lebih bagusnya sih pakai minyak kayu putih ya. Dibikin rata aja kayak gini ya. Nanti teman-teman tarik aja pelan-pelan biar lemnya itu bisa ketarik ya, satu arah aja, jangan diusek-usek ya. Kalau diusek-usek malah ntar lemnya kemana-mana. Nah kayak gini aja dibikin satu arah. Nah, ini kan udah lumayan rapi lah, udah enak lah. Di bagian pojok rapet udah ya, air akan minim lah, akan mungkin nggak akan bisa masuk juga kalau udah rapet begini ya. Karena kadang-kadang kan rawan di area frame ini kalau masih ngangkang gitu atau ada yang kebuka gitu ya, air kan bisa masuk. Kita akan tes ya kondisi nyalanya.
Oh ya, buat teman-teman yang mau mendapatkan diskon dari One Elektro, tadi passwordnya udah di share ya di video ini ya. Jadi teman-teman tinggal kumpulin tuh hurufnya, nanti tinggal hubungin nomor saya ya, ada di deskripsi, nanti saya sertakan lah di deskripsi. Nanti teman-teman bisa hubungi nomor itu dan teman-teman bisa sebutkan passwordnya. Baru setelah itu teman-teman berhasil mendapatkan diskon 50% ya dari One Elektro, khususnya untuk penggantian konektor charger ya. Ya mungkin untuk lebih jelasnya, biasanya kan kalau untuk micro USB ya, charger micro USB ini biasa kan ditarif 50.000 ya teman-teman. Jadi teman-teman di sini hanya perlu mengeluarkan uang sekitar 25.000 ya untuk penggantian konektor chargernya. Yaitu pun yang jenisnya jenis micro USB ya, bukan yang Type C ya. Kalau yang Type C beda lagi, soalnya lumayan susah lah atau sulit lah untuk penggantiannya ya. Ini khusus untuk micro USB konektor chargernya. Jadi teman-teman hanya perlu mengeluarkan uang 25.000, nonton video ini dan klik subscribe dari Yuan Elektro ya. Bantu Yuan Elektro untuk terus berkembang. Anda senang, kami pun senang ya teman-teman. Kita lagi melakukan pengecekan nih. Udah nyala nih handphonenya ya. Tadi udah muncul logonya ya. Cuman ini agak gelap gimana ya? Kayaknya gelap banget ini. Waduh, dikunci teman-teman. Saya nggak tahu ini passwordnya, polanya saya nggak tahu ini. Paling saya ngecek di panggilan darurat aja ya, biar ngecek touchscreen aja sih. Kondisinya udah ya segini sudah oke ya, udah mantap jiwa lah ini, udah jos lah ini ya. Oke, jangan lupa ya di share juga buat teman-teman, biar yang lain juga kebagian promosinya ya. Lumayan loh teman-teman, 25.000 saja. Konektor charger HP yang rusak, yang punya teman-teman rusak, bisa Yuan Elektro atau bisa saya perbaiki di sini dengan harga 25.000. Dan tonton video ini ditambah subscribe ya teman-teman, jangan lupa ya. Nanti jangan lupa juga ketentuannya tadi udah saya sebutkan ya. Teman-teman harus menyebutkan password di saat teman-teman menghubungi WhatsApp saya ya. Oke teman-teman, job kita udah selesai. Sampai jumpa dan hatur nuhun, Yuan Elektro.